Novan, salam Kak. Terima kasih atas motivasi dan ilmu-ilmunya. Aman Bapak, kami mau mengajak Bapak Ibu semuanya di Rumah Scopus itu untuk lebih berpikir sederhana gitu. Karena pengalaman dan sering peserta itu bertanya ke kami itu kok pikirannya kok ruwet sekali ya Mas yang masuk Scopus kok susah sekali. Nah, kami di sini ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih merubah mindset gitu nggih. Kalau Scopus itu mudah, gampang loh masuk Scopus itu. Nah, itu aja. Gitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin tanpa berlama-lama takutnya nanti yang bagian timur yang bahkan di Jepang sudah ganti hari nanti. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau bisa langsung share screen gitu. Kita bisa diskusi bersama terkait dengan judul dari paper yang kita tulis gitu, oke? Iya. Nanti mungkin sedikit Bapak Ibu akan kami berikan mungkin apa ya komen ataupun ya sedikit koreksi, tapi nanti kembali apakah mau digunakan ataupun tidak monggo Bapak Ibu semuanya, gitu nggih? Silakan mungkin ada Bapak Ibu atau siapa dulu boleh silakan bisa Izin share saya, screen. izin. Oh, Boleh silakan Ibu silakan. ya. Izin Mas, sudah kelihatan belum? Udah Sudah ya? Ibu, tapi ini judulnya mana nggih? Ya, ini Mas, udah Oke, kelihatan. bahasa Inggris kayak. Mungkin dalam versi Indonesianya ya, Bu, bisa sedikit Ya, cerita dan mungkin apa kayak. terima kasih. Iya, sedikit cerita. Jadi pada bulan Juli yang lalu saya sudah ujian proposal untuk prodi Dokter Sosiologi Agama di UKSW Salatiga, Mas. Oke. Izin, judul proposal saya itu adalah pendampingan dan konseling Indo. Indo itu istilah yang diberikan kepada kepala adat di Mamasa. Indo adalah artinya ibu, tetapi Oke. itu diberikan kepada kepala adat yang berjenis kelamin laki-laki juga. Jadi Oh, selengkapnya judul proposal saya itu adalah pendampingan dan konseling Indo oke. untuk anak-anak korban kekerasan seksual di Mamasa. Hmm. Lalu ini yang saya tampilkan adalah saya pernah menyampaikan contoh proposal saya dalam pertemuan ATSEA, sekolah-sekolah tinggi di Asia Tenggara. Untuk kemudian saya kepikiran kira-kira menurut Mas Novan saya pilih untuk judul yang tadi ataukah yang ini. Kalau tapi menurut saya lebih condong ke ini yaitu budaya Indo sebagai Oke. pendekatan konseling untuk memulihkan dan memberdayakan anak-anak korban kekerasan seksual di Mamasa, Sulawesi Barat. Oke, ini. Iya, Sulawesi Barat gitu, oke. Nah, iya. untuk fokus ataupun yang Ibu ingin lebih highlight itu yang apa, Ibu? Ini pendampingan dan konseling Indo. Oh, metodenya gitu, oke. Iya, Oke. jadi Terkait dengan pendampingan dan konseling Indo. pendampingan dan konseling. Konseling, iya, pendampingan dan konseling. Kalau dalam istilah yang biasa digunakan di artikel itu care and counseling, caring Care and and counseling. Iya. Siap. Ini terkait dengan hanya anak-anak, Ibu, atau spesifik anak usia atau Iya, anak jadi kasus yang saya angkat ini lebih kepada anak-anak korban kekerasan seksual di Mamasa. ada spesifik umurnya? Kadang kan ada beda ya, yang anak Iya, sama remaja atau berdasarkan undang-undang usia sejak dalam kandungan sampai belum mencapai 18 tahun, Mas. oh, berarti sebelum balik gitu, oke. Kurang lebih. Iya, Oke. Nah, ini sudah sangat menarik sekali, Ibu. Jadi kalau Ibu terkait dengan Indo Culture as Counseling Approach to Restore. Nah, restore-nya ini loh. And Empower Child. Nah, ini kan sekaligus tidak hanya memberikan bimbingan tapi mengarahkan gitu ya, Bu ya, iya, menyemangati gitu memberdayakan. ya. Iya, Empower gitu, memberdayakan juga child victim. Ini sebenarnya sudah sangat bagus sih Bu, judulnya sudah sangat menarik gitu kok. makasih banyak, Mas. Ya, sudah sangat bagus sekali Bu. Tapi Terima nanti kasih. mohon untuk dalam papernya jangan lari kemana-mana gitu Bu. Kalau Ya, memang fokusnya ke pendampingan dan konselingnya silakan ya. mungkin di bagian introduction dan discussion lebih ditekankan terkait dengan konseling dan pendampingannya.
Iya. Gitu, Ibu. Udah, Mas, hanya paham, Ibu? saya makasih banyak Mas. Hanya Oke. maksudnya yang saya mau tanyakan itu adalah kan sebenarnya disertasi itu lebih menuju kepada penelitian lapangan. Oke. Sementara saya belum melakukan penelitian lapangan, baru pra penelitian. Oh, ini badai Dan proposal. Oke. saya kalau mau mengejar seperti program Rumah Skobus ini bahwa submit itu bulan Oktober. Nah, Oke. bolehkah saya lebih banyak menggunakan penelitian pustaka? Oh, yang studi literatur Iya, review. studi literatur betul. Nah, monggo Ibu, silakan. Oh Itu iya, kembali ke siap. terkait dengan Ibu sendiri, karena Ya, memang kalau dari Rumah Scopus, ya jujur kalau saya memang didesain, didoktrin dari awal tuh yang riset paper by riset gitu, nggih. Karena iya, memang konteksnya paper itu risetnya sudah selesai gitu, nggih. Sekarang iya, bagaimana kita mengemas gitu, nggih, riset atau temuan itu supaya orang lain tertarik kan gitu, Ibu. Tapi kalau memang Ibu lebih mengarah atau cocok dengan terkait dengan literatur gitu, literatur review atau bibliometrik gitu, monggo iya. silakan. Siap. Silakan, itu aja. Terima kasih banyak, Ini Mas. juga, ya, ini sedikit Ibu, mungkin bisa digunakan atau tidak. Ini contoh judul yang atau cocok atau tidak gitu. Tapi Oh iya, mungkin siap. itu bisa, Ibu bisa nanti sesuaikan kembali. Jadi itu kan Oke. kalau terkait anak-anak pasti akan terkena biasanya kan trauma, ada traumatis atau ada apa ya bentuk ya trauma gitu nggih. Jadi itu healingnya adalah berbasis budaya. Nah, itu kan lebih keren Ibu. Oh iya, siap. Mas Iya. Novan bisa di-share jurnal saya, bisa nggak? Jurnal bagaimana Ibu? Saya kan udah punya jurnal tuh. Minta Oke. tolong dibimbing, diarahkan itu share-nya gimana? Mohon maaf, ini konteksnya jurnal atau paper, Ibu? Makanya saya bingung kalau Scopus itu tentang jurnal apa paper gitu. Soalnya kan Iya, saya Bapak Ibu. mau Oke, ke jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan di sini antara jurnal dan paper. Kalau paper itu adalah manuskrip yang kita tulis, itu paper, gitu, yang kita tulis. Tapi kalau jurnal itu rumahnya, tempat publish-nya itu di oh mana? ya, Nah, itu papernya jurnal, Ibu. mungkin. Jadi berarti papernya. Oke, Papernya oke. bisa di-share. Eh, share bagaimana? Ibu bisa langsung share screen, Di-share Ibu? kemana? Bisa dibuka dulu papernya, gitu. Ibu bisa, ini di laptop atau bagaimana, Ibu? Di tablet karena saya sambil ngajar. Oh, oke. Mungkin Ibu bisa apa menuliskan judulnya gitu, contoh judul papernya apa gitu. Judulnya. Oke. Di mana di chat ya? Boleh. Ini sebentar, ini Ibu Endang, maaf saya kok nggak bisa melihat atau mendengar Zoom-nya. Apakah suara saya apa putus-putus Ibu atau nggak Jelas, ada? Mas, Kalau jelas. nggak saya, mohon maaf, saya japri aja kali ya Mas Oh, Novan ya, karena saya ngajar dulu ya. oke, boleh boleh Ibu silakan Boleh silakan. Oke, nggak ya? apa-apa. Nggak apa. Makasih ya. Nanti setelah selesai kami bantu Ibu untuk Ya, itu. Oh makasih iya, ya. tapi sebelum itu mungkin Bapak Ibu kita bisa foto bersama dulu nggih untuk dokumentasi. Sebentar aja. Itu mumpung lagi kumpul semua gitu. Saya mohon izin minta dokumentasi gitu nggih sebagai bukti nanti kalau Pak Jo menanyakan mana bukti webinarnya saya bisa langsung kirimkan screenshot-nya gitu nggih. Jadi mohon izin sebentar sebelum kita lanjut lagi minta untuk foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Nanti kalau yang sudah selesai judulnya bisa langsung live ataupun bisa langsung keluar nggak ada masalah gitu. Boleh Bapak Ibu, yang lain apakah ada yang ingin membuka kamera lagi? Nggak apa-apa, tidak perlu harus dandan dulu. Kita santai aja. Ini hari pertama jadi saya pakai batik gitu. Besok-besok kalaupun pakai kaos ataupun ya sarungan aja nggak masalah. Kita buat santai saja Bapak Ibu semuanya. Gitu. Mohon izin nggih karena oke, ada lagi yang ingin open kamera? Assalamualaikum Mas Novan. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Iya ini Oke, sudah Bapak Ibu semuanya. Saya mau izin foto dulu. Ada dua kali gitu nggih. Nanti versi biasa seperti ini dan nanti ada satu lagi versinya adalah yang ala Scopus. Jadi tangannya seperti ini nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi icon Scopus gitu. Jadi foto tapi ada pakai seperti ini. Nah, tapi kita mulai yang pertama dulu. Kita pakai yang ini Pak Bambang kenapa Pak? Apakah sedang di jalan atau bagaimana Pak? Aman ya? Oke, nanti aja Pak. Aman, aman. Kita foto dulu Bapak Ibu. Foto formal dulu, seperti biasa, seperti ini. Kita foto dulu. Saya mulai siapkan. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Sebentar, saya dulu.
Satu lagi ala rumah Scopus. Kita foto tangannya seperti ini, jangan di depan muka gitu, nggak, agak di bawah sedikit supaya kelihatan. Kita mulai Bapak Ibu semuanya, gitu, seperti ini saja. Nah, seperti ini. Saya mulai hitung, kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut lagi. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin yang berhalangan tidak bisa share screen, bisa japri ataupun ya japri aja, ataupun di WA group nanti ya, bisa kirimkan judul dan sedikit terkait dengan pembahasannya. Gitu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita bisa lanjut. Siapa lagi yang ingin konsul mungkin terkait dengan judulnya? Saya, Pak. Boleh, silakan Pak Bambang. Silakan Pak. Mau Mohon maaf, share Pak. screen? Nggih? Ini saya ketik di kolom chat dulu ya, karena belum buat paper, Pak. Oh, boleh Pak. Boleh. Ya, Ini jadi nggih, pendidikan ini kebinaan. sebenarnya judul tesis saya. Jadi Nggih. pengen pengen belajar Scopus begitu, Pak. Cuman Oke, karena mantap Pak. pemula saya baru mulai itu judul tesisnya itu begitu, Nggih. pendidikan, kebinekaan dan Perdamaian perdamaian berbasis. berbasis nilai Ma'iyah. Ma'iyah ini kami pengikut komunitas Ma'iyah begitu, kami Nggih. riset, kemudian kami jadikan sebagai bahan belajar untuk mapel IPS begitu, Pak. Nggih. Jadi saya membuat kayak desain pembelajaran tentang Ma'iyah ini, kemudian dimasukkan ke dalam mapel IPS. Jadi Nggih. judul tesis saya itu seperti itu. Ah, tapi masih mencari-cari kata-kata tadi yang diberikan Pak Novat itu sangat memberikan inspirasi bagi saya ya. Jadi saya sedang mengolah kata-kata biar menarik, mencolok mata itu Iya. bagaimana gitu loh Pak Novat. Oke. Nah, oke Pak, terima kasih Pak. Ini judulnya sudah saya tangkap, tapi ini belum kelihatan yang namanya signifikansinya Pak. Ini kan hanya terkait dengan metode dan objeknya. Jadi kan pendidikan kebinekaan dan perdamaian berbasis nilai Ma'iyah, gitu nggih, berbantuan dengan webtoon terhadap hasil belajar mapel IPS. Kan ini baru terkait dengan metode terhadap objeknya atau X ke Y kan gitu Pak. Tapi saya belum kelihatan kontribusinya Pak atau harapan. Nah, itu kira-kira harapan dari metode yang Bapak gunakan ini untuk mapel atau hasil belajar mapel IPS ini bagaimana Pak? Ini terkait dengan nilai anak-anak gitu nggih? Nilai siswa, Ini nilai. lebih kepada nilai integrasi IPS begitu. Ini Nggih. sebenarnya sedang berjalan juga antara hasil belajar fokus langsung ke hasil belajar IPS atau Nggih. integrasi IPS dengan karakter begitu, Pak. Kan Nggih. nilai-nilai Ma'iyah ini setelah saya riset secara kualitatif itu memang akan mendapatkan nilai-nilai tentang akhlak, tentang kepribadian dan lain sebagainya. Nah, sambil Nggih. berjalannya riset ini, saya ingin nanti kan bisa jadi judul ini berubah ya Pak, Nggih. sebagaimana Bisa saya Pak, sangat mendapatkan bisa. data. Nah, Nggih, saya sangat bisa. bisa jadi nanti saya akan memfokuskan kepada nilai karakter itu ya menarik, Nilai tapi nggih, karakter. nggih, mungkin diberi masukan untuk nilai karakter dulu gitu Pak Novan nggih. Berarti yang hasil belajarnya itu untuk nanti aja Pak ya, terkait dengan nilai karakter gitu nggih. Ya, ya. Jadi nanti Nilai. saya ada alternatif atau Bapak memberi masukan ya lebih kepada hasil belajarnya atau nilai karakternya. Tapi nanti dua data itu saya ada, Pak. Oke, nah saya juga agak susah Pak, kalau risetnya belum selesai ini kita belum tahu gambarannya, tapi harapannya Pak, dari nilai ataupun hasil belajar ini fokusnya untuk meningkatkan Pak, atau untuk Peningkatan, betul, memperbaiki, peningkatan. Ya, meningkatkan. meningkatkan hasil belajar, ya. Oke, kalau konteksnya meningkat berarti ada hal yang sebelumnya itu menurun kan gitu kira-kira Pak bahasanya itu. Betul, betul, ya. Jadi mungkin di mapel IPS itu ataupun nilai karakter di mahasiswa terkait dengan Kurang baik, kurang siswa IPS itu memuaskan. ya kurang Betul. memuaskan. Nah itu berarti ini Ah, konteksnya untuk meningkatkan ya Pak, betul, betul. untuk meningkatkan gitu, untuk meningkatkan nilai karakter dulu atau hasil belajar dulu Pak. Kita fokus satu dulu Pak mungkin Pak. Lebih Mungkin hasil lebih belajar condong kemana? dulu, hasil belajar dulu. Oke, oke siap. Jadi terkait dengan hasil belajar mapel IPS gitu nggih. Nanti untuk studi kasus bisa dicantumkan di judul ataupun kalau terlalu panjang judulnya bisa eh, dihapus saja nggak ada masalah Pak. Jadi fokus ke konten utamanya apa kan gitu Pak. Boleh.
Nah, Nggih, nggih. untuk itu berarti yang terhadapnya bisa langsung diganti dengan untuk meningkatkan, Bapak. Gitu. Jadi signifikan itu biasanya adalah kata kerja untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, untuk memaksimalkan dan seterusnya, begitu. Tapi saya tidak tahu sekarang tren-tren di mana di dunia paper itu ada titik duanya, Pak, gitu, Pak. Jadi mungkin itu sebagai cara untuk apa ya, mengurangi jumlah kata dalam judul gitu nggih. Di situ coba Pak di sini Pak, saya coba tuliskan gitu nggih, tuliskan judul yang sekiranya mungkin cocok gitu. Apakah nanti bisa masuk ke apa topik Bapak atau cocok atau tidak gitu. Nah, tadi ada integrasinya Pak ya, ada integritas gitu nggih. Ya, ada integrasi Oke. apa? Oh, ini ya. Nah, Integrasi nilai MAIA dalam pembelajaran kebinekaan inovasi nah, webtoon. titik dua, nah itu sebuah inovasi gitu. Oh, Inovasi iya. ini webtoon ya Pak ya, webtoon untuk meningkatkan pembelajaran atau nanti bisa diganti dengan strategi gitu nggih. Strategi juga bisa atau tergantung sih Bapak ingin menjual metodenya atau objeknya Bapak Sebenarnya terkait pengen dengan lebih kepada metode sih Minang. Saya itu metodenya lebih Pak. mensoroti nilai maiyah dulu Pak. Oke, Biar apa nilai maiyah ini bisa mengenal ke apa halayak, apalagi di halayak. dunia nasional gitu ya. Oke. Nanti nanti di artikel saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makyah itu apa lain sebagainya sehingga nanti akan memberikan capture tentang makyah itu di dalam dunia di Indonesia dulu dan mungkin nanti nilai-nilai itu di dunia global itu kayak apa gitu. Oke. Nah, itu bagus Pak. Berarti memang yang ditekankan di sini adalah terkait dengan metodenya gitu. Jadi memang udah itu aja Pak. Nanti ini saya kirimkan dua, itu kira-kira Bapak cocok yang mana gitu. Mau pakai yang atas atau yang bawah gitu monggo ataupun ingin disesuaikan lagi pun nggak ada masalah Pak. Gitu. Silakan Pak. Oke. Oke, Oke. terima kasih Pak Novan. Saya Sama-sama Pak. Gitu. tidak lanjuti. Oke, Siap. terima kasih. Nanti bisa Bapak Ibu kalau sudah selesai keywordnya bisa keywordnya judulnya bisa langsung mungkin nulis-nulis keywordnya gitu nggih. Oke, silakan. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu Izin yang Mas Novan, Oke, Ibu ya, Ibu halo Ibu siapa ini mana nggih? saya dengan Rika, Ibu Mas Rika. Novan. Oke, Ibu Rika nggih. Siap. Ya, izin sebelumnya, saya kemarin itu sudah punya artikel atau punya papernya dan Nggih. sudah mencoba untuk masuk ke satu jurnal Scopus terindeks Q3 kemarin itu. Q3 apa Q4 Nggih. saya lupa. Dengan judul The Role, saya ada tulis di chat Peran nggih. The Role of Nggih. Midwives. Nah, Peran nggih, peran. peran Mengurangi. bidan dalam mengurangi kecemasan selama proses maternity proses gitu, Nggih. studi literatur review. Kemarin itu alasan decline-nya itu karena masih belum sesuai dengan template, katanya seperti itu. Ada beberapa Loh, lah yang harus disesuaikan kata dari hasil reviewnya gitu. Jadi nggih. saya minta sarannya, Loh, bimbingannya juga mungkin bagaimana artikel yang loh. sudah jadi ini Iya, bisa Ibu. diterbitkan gitu. Loh, enggak Ibu. Untuk judulnya Itu gimana nih Mas Novan kira-kira? kalau ditolaknya itu hanya terkait dengan template itu berarti bukan ditolak ibu itu sebenarnya diterima tapi dengan revisi itu aja Ibu, kecuali kalau ditolaknya karena MN Scoop bidangnya tidak cocok gitu itu mungkin Iya, memang oh bisa ya, kita ganti, tapi kalau terkait dengan hanya template Ibu itu berarti topiknya sudah dilirik Ibu, topik Ibu itu sudah sangat oh menarik, ini gitu ya. judulnya juga sangat bagus sekali. Ini kan sudah jelas Ibu, peran bidan gitu nggih tadi untuk mengurangi atau menurunkan gitu nggih kecemasan. Nah, itu kan sudah sangat cantik sekali. Sudah Iya, sangat bagus Ibu. saya sebenarnya Jadi udah ini 2 kali mencoba ke jurnal. Yang satu di-decline karena nggih, yaitu tadi tidak sesuai dengan bidang bidang oh MN jurnalnya Scoop. gitu. Nggih, kalau MN Ya, Scoop nggak apa-apa, nggih, siap. ya. Itu Yang memang kedua ditolak. saya coba lagi masuk, yaitu template-nya masih belum. Template-nya. Jadi masih
Ya, template-nya masih belum sesuai. Ada untuk di abstraknya, harusnya abstraknya seperti Ah, apa gitu. lah, nah itu Ibu Katanya sih berarti sudah mengikuti template, tapi ternyata nggih. katanya masih belum. Nah, itu kira-kira bagaimana tips Enggak and Ibu, triknya itu? enggak itu kan proses setelah ini hanya revisi aja Ibu. Jadi kalau memang hanya terkait dengan template, Ibu nanti ini saran saja nggih. Kalau webinar ini sebenarnya terlalu apa ya, Ibu harus mengulang dari awal lagi gitu. Kalau hanya Oh, terkait dengan gitu. itu, saran saya silahkan Ibu nanti revisi atau komen dari editornya itu nanti dibuat Mhm. tabel gitu aja, dibuat before dan after gitu. Jadi seperti Hmm. contoh terkait dengan template ini sudah saya apa Ibu copy aja komen atau edit apa masukan dari reviewer atau editornya itu Ibu copy Mhm. itu terus nanti Ibu kasih titik dua buat tabel gitu aja. Terus di sampingnya itu nanti adalah hasil perubahannya atau bentuk Oh, gitu. afternya. Nah, itu. Jadi kelihatan kalau kita itu sudah melakukan apa yang mereka mau. Nah, itu loh Ibu. Jadi karena konteksnya sekarang kita semua Bapak Ibu semuanya, ini yang penting kan publish di Scopus gitu nggih. Iya. Jadi kita tidak mengajar apa tidak mengejar kesempurnaan, nggak usah nyari sempurna. Yang penting papernya publish kan begitu. Silakan nurut saja Ibu. Udah gitu. Nah, salah satu tips supaya editor itu merasa dihargai, didengar gitu nggih. Udah itu aja Bu, buat tabel gitu nggih, buat tabel mungkin dua tabel kanan dan kiri gitu nggih. Yang kirinya adalah komen dari editornya, nah kanannya itu adalah bentuk dari revisi yang Ibu lakukan. Udah itu aja Ibu. Pasti nanti Hmm. oh iya, oh komen saya didengar, oh dikerjakan. Nah itu Ibu, udah gitu aja. Oke, Sambil nanti oke, oke. papernya silahkan disesuaikan lagi template-nya. Ah, Ya Mas, kalau Mas Novan, abstraknya, hmm, oke, gimana Ibu? Mas Novan, kira-kira nanti kalau misalnya nih, saya coba kirim paper saya ke Mas Novan untuk dilihat, Oke. kira-kira gimana bimbingannya? Boleh nggak? Boleh Ibu, nggak masalah. Nanti kalau memang ada waktu boleh saya cek untuk papernya Ah, gitu. Tapi ya sebenarnya sama aja Ibu. Kalau bisa memang kalau bisa papernya sudah pas dengan jurnalnya langsung submit ulang saja Ibu. oh, Gitu. gitu Karena ya. Oh, takutnya kalau baik. Ibu kirimkan ke saya revisi tapi menurut jurnalnya itu revisinya lain ya sama saja kan gitu Ibu sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, oke. Jadi Berarti biarkan secara jurnal yang judul bekerja. sebenarnya udah oke ya, Mas ya? Udah mantap Secara sekali Ibu. judul. Udah mantap. Sudah Oh, bagus Ibu. oh, oh, oke, Sudah oke. bagus Ibu. Oke, udah aman sekali. Oke, Mas Novan, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Tuh, ada lagi Bapak dan Ibu? Izin Mas Novan. Oh, boleh, silakan. Ini siapa nggih? Halo, Dengan Bapak Mahathir nggih? iya dengan Mahathir Mas Novan. Ini Oke, saya siap. share ininya ya. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh share screen. Ini nanti setelah ini mungkin Ibu Rahmi nggih? Ibu Rahmi Imanda, boleh nanti. Jadi judul saya ini sepanjang ini Mas, apakah boleh sepanjang itu atau bisa diubah lagi kalimatnya Mas? Silakan dikurangi Pak. Ini 22 kata ya Pak ya. Iya. 22 kata. Nah, ini mungkin boleh sedikit cerita Pak. Kira-kira ini Iya, jadi topiknya apa supaya saya juga bisa menangkap gitu. fokus dari penelitian saya ini mengenai komposit Mas. Jadi ini kan Oh, lagi dikembangkan komposit alam tuh. Jadi ini saya coba-coba mau kombinasikan antara serat kulit durian dengan kombinasi dengan serat kelapa kelapa sawit. Nah, nggih. kemudian ditambah lagi dengan apa pengisi nano TiO2 itu fungsinya untuk supaya anti fouling gitu Mas. Jadi untuk ini untuk struktur kapal sih kapal-kapal fiber Mas. Oh, terkait dengan untuk kapal ya, Pak ya? Iya, kapal fiber. Kapal fiber namanya, nggih. Ini untuk ketahanannya, Pak, atau untuk apa, Pak? Iya, jadi selain untuk supaya tidak nempel apa binatang-binatang laut itu Mas, jadi kita Oh, nggih. kasih pengisi nano TiO2 itu Mas. Oh iya, saya pernah mendengar itu. Jadi daripada harus ada nyewa jasa pembersihan gitu, nggih. Iya Mas. Nggih, nggih, nggih. Siap, siap. Paham Pak, terkait dengan itu. Oke, ini sudah saya tangkap, tapi untuk judul di sini Bapak lebih menekankan kemana, Pak? Metodenya atau objeknya, Pak? Di sini Atau untuk kekuatan signifikannya? bahannya Mas. Jadi selain untuk kekuatan bahan juga untuk apa tahan api juga, kemudian Oke. anti fouling juga gitu Mas. Oke, kalau begitu berarti Bapak lebih terkait dengan signifikannya ya, Pak ya?
Iya, hasilnya, bentuk sebagai kontribusinya. iya Mas. Oke, kalau begitu langsung saja, Pak. Jadi nggak usah tulis lagi kayak, nggak usah di depan itu langsung karakterisasi dan pengembangan. Itu kan berarti terkait dengan metodenya. Kalau Bapak ingin menjual terkait dengan signifikannya, langsung saja. Mungkin terkait dengan komposisi atau pemanfaatan atau performa, langsung aja. Performa gitu Mas. Performa, eh, ketahanan api nggak, Pak? Atau ya Iya. performa ketahanan api komposit gitu dari epoksi hibrida serat alami. Mungkin nanti bisa tambahkan Bapak dengan penguatan nano. Nah, ini bacanya TiO2 ya Pak, atau TiO2. TiO2, TiO2. TiO2 gitu Iya, pada kapal TiO2. fiber. Nah, Iya. mungkin coba saya ketikkan Pak. Baik. Coba saya ketikkan dulu. Coba. Kalau bisa memang judul itu sejelas mungkin. Kalau bisa ya jangan panjang-panjang. Silahkan yang panjang-panjang itu taruhnya di body saja Bapak. Iya, Pak. Gitu. Oke, saya performa ketahanan api, komposit saya copy aja. Dia selat alami dengan penguatan. Oke. Nah, ini Pak, coba Pak, kira-kira ini sudah benar belum nih kapal fiber nih, fiber atau fiber? Saya juga Fiber, fiber iya. atau Jadi fiber. kalau kapal fiber sekarang ini kan dari fiberglass Mas. Jadi bahannya itu bukan dari serat alam. Jadi Oke, kita benar coba-coba dari dari fiber, oke, benar Pak. serat alam. Berarti ini Bapak lebih menekankan karena bahannya yang ramah lingkungan gitu ya Pak? Iya, betul Mas. Kalau gitu coba ini nanti bisa Bapak pilih gitu nggih, mau contoh judul yang mana gitu, kira-kira mau yang mana gitu, itu bisa Bapak nanti tulis atau kira-kira gitu, nanti bisa disesuaikan lagi Pak, Baik, gitu, baik ya Mas. gitu. Jadi contoh ini ada dua, kira-kira Bapak lebih condong atau lebih Siap, yang siap. masuk yang mana. Tapi ingat kalau memang yang dijual adalah kontribusi atau signifikannya, itu biasanya di depan Bapak. Itu Heeh. langsung saja tulis Pak, biar orang lain tuh membaca pertama tuh, ini terkait dengan ramah lingkungannya. Oke. Komposit itu bahannya. Dah, gitu saya taruh depan, Pak, gitu. Begitu, Pak. Nanti Baik, terkait siap. dengan Ya, apa? Saya tidak tahu ini istilah-istilah anti fouling atau apa itu, saya tidak tahu. Itu iya, mungkin iya. nanti Anti bisa pooling tadi ditambahkan yang lagi. apa supaya binatang tidak nempel-nempel tuh di kapal Iya. Mas. Itu bisa tambahkan nanti di bagian discussion, Pak. Jadi selain Baik. tahan api, ini juga bisa Oh ya, mengurangi itu. jadi Wah, itu juga sangat dihilang, mantap sekali, Pak. dihilangkan aja berarti ya. Iya, Pak. Ya, baik. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, mungkin sekarang silahkan Ibu Rahmi Imanda. Ya, izin terima kasih Mas Novan. Loh, Eh, ini, Ibu Rahmi, ya, oke, silakan Bu. ya. Suara saya Oke, ya oke, Mas. oke, sudah aman Ibu. Siap. Oh, oke, siap. Makasih. Oke. Eh, izin Mas Novan, saya izin share screen dulu aja ya. Boleh, boleh, silakan Ibu. Ini kok saya lihat judulnya sistematik literatur semua, oke. Wah, ini harusnya masuk ke webinar bibliometrik kami ini harusnya. Lalu nggak apa, Ini masih bisa kok. Insya Allah tetap kami bisa handle Bapak Ibu. ini sebenarnya saya belum selesai nih Mas Novan penelitiannya. Sebentar Ibu, Karena ini belum bisa Ibu, belum kelihatan. oh belum. Oke, Oh saya ya, belum bentar. kelihatan atau cuma saya nggih? Enggak, Belum. bentar. Saya salah bentar. Mana? Hmm, bentar Mas. Kok Bagaimana Ibu? ya, sebenarnya ini pelaksanaan penelitiannya belum selesai. Cuman ini Oke. sebenarnya tugas mata kuliah yang memang deadline-nya itu tanggal 10 tuh udah selesai papernya. Jadi ini saya juga sambil ngebut ngerjain penelitiannya gitu. Nah, Oh, jadi ini saya udah oke, jadi sebentar Ibu. pengumpulan tugasnya tuh sambil nyicil gitu, Oke, nggak apa-apa Ibu. bertahap gitu. Oke, apa? Nah, ini judul yang saya ambil. Nah, di sini jadi penelitian saya ini tujuannya itu ada 4 research question. Yang Oke, pertama itu terkait dengan teknologi yang digunakan, mana ya? oke, Ini teknologi yang digunakan untuk support kesehatan mental di
perguruan tinggi. Yang Oke. kedua, tujuan teknologi itu untuk apa di kesehatan mentalnya. Dan yang ketiga itu bagaimana apa integrasi dengan support system di kampusnya. Misalkan layanan kesehatan mental itu di konselingnya kah atau ada layanan sendiri atau di mana gitu. Oke. Sama Oke. yang keempat itu saya mencari sukses faktor dalam mengimplementasikan digital kesehatan mentalnya. Nah, jadi Oke. karena ada 4 poin, di sini judulnya saya masukkan 4. Ada Empat-empat ya, type, Ibu. purpose, Oke. support Support system system, dan sama critical. critical success factor-nya gitu. Ini Ibu terkait dengan teknologinya berarti ya, Bu ya? Terkait dengan Iya, teknologi yang dipakai tek di iya, kesehatan mental. implementasi teknologinya itu, oke. Implementasi. Iya, ya, teknologi apa aja gitu yang dipakai gitu. Oke. Nah, ini saya tidak tahu gitu, oke, kalau sekarang apakah harus dicantumkan semuanya, Ibu. Tapi kalau saya, kalau ada 4 riset question gitu, ya minimal bisa jadi 4 paper, Ibu, gitu. Karena saya takutnya gitu, nggih, kalau Ibu mencantumkan keempat-empatnya gitu, nanti dalam paper itu bukan paper lagi namanya, itu sudah jadi laporan riset lagi kan gitu. Jadi Ibu membahas ini terkait dengan tadi, terkait dengan types, tipenya apa, terus tujuannya, support sistemnya, critical success factor itu kan sebuah pembahasan yang bisa sebenarnya itu fokus masing-masing itu satu, Ibu. Gitu, jenis-jenisnya itu fokus paper satu, tujuan tujuan sistem ini dibuat, tujuan teknologi ini digunakan itu apa, itu kan paper kedua. Terus support system yang digunakan gitu juga itu bisa menjadi paper kedua, itu juga bisa Ibu gitu. Jadi pembahasan dalam paper Ibu nanti itu lebih dalam. Nah itu dia, takutnya kalau Ibu menulis keempat-empatnya itu ya pembahasannya hanya sebatas ya mungkin hanya permukaannya saja atau hanya yang penting membahas gitu, tapi tidak mendalam Ibu. Padahal setahu saya itu paper itu kalau bisa fokus satu topik ataupun tema dan itu silahkan diperdalam pembahasannya. Kalau terkait dengan contoh support system yang digunakan di pendidikan di kampus gitu, nah itu Ibu lebih bisa membahas lebih mendalam gitu. Harusnya tuh support system yang digunakan tuh seperti ini gitu contohnya begitu, ataupun hasilnya, implementasinya, sebab akibatnya gitu juga bisa. Jadi lebih enak nanti Ibu membahasnya. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu memang ingin menulis keempat-empatnya pun tidak ada masalah. Tapi saran saya itu ingat ini hanya paper Bapak Ibu semuanya 10 sampai 15 halaman. Kalau literatur itu mungkin bisa sampai 20 gitu, nggak ada masalah. Tapi nanti ya nanti aja nggak apa-apa. Tapi ya itu nggak apa-apa. Saya juga bingung. Ini saya nggak tahu mau menyarankannya itu bagaimana gitu. Karena kalau menurut saya 20 halaman itu sudah sangat over sekali. 20 halaman sudah sangat over. 18 mungkin maksimal. 18 halaman sudah termasuk daftar pustaka. Itu Ibu, ini boleh. Dan untuk judulnya ini karena risetnya belum selesai gitu nggih Ibu. Iya, Risetnya belum masih selesai ini ya. saya lagi mabok ini ngerjain. Iya, nah ini saya terkait dengan harapan aja mungkin. Kalau risetnya belum selesai, harapan. Ada mungkin gambaran, Eh, pandangan, hasil, atau kesimpulan riset Pandangan. Ibu nanti bagaimana? Gitu aja. Jadi sebenarnya ini tahapan SLR untuk proposal disertasi saya yang nanti mau Oke, saya hubungkan ke Smart Campus gitu, Mas. Smart Kampus. Jadi, Oke. jadi gambarannya ini nanti tuh di Smart Campus posisi ini tuh di mana sih nanti gitu, Mas. Oh, memposisikan gitu Ibu ya. Ya, jadi kayak ini tuh masih tahap awalnya sebelum saya masuk ke Smart Campus karena kan kalau langsung ke Smart Campus saya ngerasa gapnya masih terlalu jauh. Iya, Nah, oke. jadi saya SLR ini dulu gitu. Nah, Berarti gambarannya yang saya ide harapkan gitu ini oke. tuh, Oke. harapannya itu dari sini itu akan terlihat ketika diadop ke Smart Campus itu jadinya seperti apa. Nah, dan Oke. kemungkinan nanti ini saya akan mencoba untuk memetakan ke framework-framework di Smart Campus yang memungkinkan gitu, Mas. Oke. Atau Oke. Nah, ya itu seperti Ibu itu. tadi ya. Ada Smart Kampusnya itu yang saya tangkapnya di situ. Oke. Siap Ibu. Berarti mungkin ke higher education-nya itu nanti bisa lebih bisa dihilangkan aja nggak masalah karena higher education itu sudah sangat umum sekali. Yang ini aja mungkin Ibu. Hmm,
Digital maintenance. Sport. Ini sistemnya baru dibuat, Ibu? Atau baru hanya sebatas prototipe, ide? Oh, baru ide, Baru ide? belum belum buat. Makanya saya ini masih apa dasarnya dulu di Smart Campus itu, makanya saya ambil ke digital teknologinya dulu supaya nanti di-relate-kan ke Smart Campusnya gitu. Oke, oke, siap. Kalau seperti itu, bentar. Ini kalau hanya sebatas ide. Nah, ini agak susah kalau belum ada hasil kesimpulan tuh saya mengira-ngiranya juga. Ini hanya fokus ke mental health ya, Ibu ya? Iya, mental health di kampus. Cuman karena saya bidangnya ilmu komputer, fakultasnya, Oh, makanya saya lebih ke teknologinya gitu. aman Ibu. Saya juga informatika kok. Oke, nah di sini Ibu, mungkin terkait dengan untuk endingnya nanti harapan Ibu hanya sebatas ide saja atau sudah ada implementasi harapannya? Kalau jadi papernya sudah ada Maaf, ini teknologinya atau suaranya hanya sebatas? terputus-putus apa di saya aja ya? Oh, mohon maaf, suara saya sekarang aman Ibu? Oh, udah Mas, sudah. Sudah aman? Sekarang aman, Oke, tapi tadi oke, memang terputus-putus di oke, sisi siap. saya juga. Oke, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, saya ulangi lagi, Bu. Kira-kira harapan nanti untuk papernya itu sistemnya sudah jadi atau hanya sebatas ide saja, gitu. Ide, Untuk ide, ide, ide. hanya sebatas Karena ide. nanti ada penelitian selanjutnya untuk bisa masuk ke sini gitu. Oke, oke. Oke, kalau begitu berarti istilah-istilah seperti kayak membangun atau ya, sebagai model itu mungkin tidak bisa nih. Kalau seperti itu, ini terkait dengan sistematis kesehatan mental, keberhasilan. Saya Hmm, tambahkan metodologinya, Mas. eh, tidak Ibu. Metodologi Ini sebenarnya sudah sangat SLM. cukup Pak, Ibu. Kalau metode kan teknologi ada namanya Ibu, Oh, teknologinya. enggak, metode SLR-nya saya pakai Prisma. Oh enggak, itu nggak usah Ibu. Kalau Oh, istilah nggak usah. prisma atau analisisnya itu biarkan di metodologi aja Ibu. Kalau di judul itu Oke. nggak usah itu sudah sangat familiar. SLR itu biasa menggunakan prisma gitu. Nah, mungkin ini mungkin bisa jadi judul apa ya sementara gitu Ibu. Judul sementara Oke, Mas. saja. Nanti bisa Yap. di apa namanya? Di otak-atik mungkin bisa disesuaikan kembali. Jadi ini terkait dengan judul tadi Ibu bilang terkait dengan mental health atau kesehatan mental. Nah, itu saya tekankan di situ saja berarti. Jadi smart campus atau nanti teknologinya itu dan kesehatan mental mahasiswa gitu nggak itu bisa nanti Bapak dan Ibu bisa lebih sesuaikan lagi. Ini lebih enaknya itu seperti ini aja buat ini. Coba. Ini berarti keempatnya dikombinasikan gitu Ibu, diintegrasikan. Oke. Oke, coba. Coba Ibu kira-kira kalau judul seperti ini apakah dari Ibu cocok? Tuh, ini ya saya juga tidak tahu karena kan belum terjadi. Jadi kalau harapannya itu sebagai mungkin apa ya meningkatkan atau menjaga atau mungkin ya yang penting mental health-nya itu aman gitu. Itu bisa terkait dengan integrasi teknologi karena kalau SLR itu memang berarti risetnya adalah membandingkan antara beberapa paper yang sudah ada kan gitu terkait dengan topik yang sama gitu Ibu. Jadi ambil yang paling terbaik gitu, nanti dianalisis dan seterusnya. Kira-kira bagaimana Ibu kalau integrasi teknologi kesehatan mental digital dalam ekosistem kampus ini jenis tujuan dan faktor keberhasilan gitu. Ini yang paling Kalau panjang itu tinjuannya aja sih. Terus kalau integrasi, apakah artinya di sini saya ngambilnya yang sudah Smart Campus, Mas? Takutnya nah itu nah itu nah itu. Jadi saya karena ini takutnya dulu itu malah keluar konteks dari paper Ibu nantinya gitu. Jadi kalau bisa sebenarnya kan judul disertasi saya ya, Mas. Judul nggih, disertasi itu adalah Smart Campus Model untuk nggih. meningkatkan kesehatan mental eh, mahasiswa di perguruan tinggi gitu. Oh, Nah, itu judul disertasi besar.
Nah, itu malah Bukan SLR dulu gitu. oke Nah, oke oke oke. SLR-nya ini karena konteksnya ke Smart Campus, jadi kan saya melakukan SLR-nya di bidang digitalnya dulu Detailnya. gitu. Mm-mm. Nah, Oke. penelitiannya kan ya memang belum, saya baru semester 1. Iya, Bu, tapi itu tadi kalau Ibu bilang untuk meningkatkan ya, Bu ya. Iya, tadi iya, meningkatkan. Meningkatkan penanganan dini sih. Kalau di judul ya, proposal judul saya itu ke meningkatkan penanganan dini kesehatan mental mahasiswa di perguruan tinggi gitu. Oke, kalau seperti itu malah lebih bagus, Ibu. Jadi kalau saya menurut saya itu SLR itu sama saja dengan paper pada umumnya, cuma risetnya tuh dunia maya gitu kalau bahasanya gitu nggih. Karena memang dia tidak pure melakukan riset tapi hanya membandingkan. Saya bisa, tapi itu tadi saya menangkap Bu, untuk meningkatkan gitu ya. Untuk Iya, meningkatkan. Nah, itu dia. Nah, ini coba saya ganti judulnya kalau lebih lebih cocoknya ke arah meningkatkan, berarti nanti judulnya seperti ini saja, Ibu. Ini meningkatkan Smart Campus framework. Boleh. Coba saya tuliskan lagi, Bu, untuk judulnya yang lebih bagus karena ini belum kelihatan soalnya. Signifikannya, kontribusinya belum kelihatan. Sebentar. Saya tuliskan dulu. Oh iya Mas, maaf Mas. Bagaimana itu? Ini kalau di Prisma itu ya, yang kalau tidak salah itu dia harus mencantumkan systematic review di judulnya gitu. Oh iya, pasti, Bu. Jadi biasanya kalau SLR pasti ada terkait dengan titik 2 studi kasus sistematik literatur review kan gitu, Ibu. Itu Oh, bisa. nggak harus di judul berarti. Sebenarnya nggak harus, Ibu, nggak harus. Tapi nanti Oh, itu kan bisa kelihatan dari tipe artikel. Jadi tipe artikel di Scopus itu tidak hanya yang by riset, tapi yang dari literatur. Tapi itu nanti papernya bukan bukan bertipe artikel, tapi review namanya, Ibu. Review paper gitu. oh, oke. Jadi kalau sudah ada paper masuk ke review paper, itu berarti kan metodenya sudah kelihatan, dia pakai SLR gitu aja. Jadi bukan masuk Oke. ke artikel bahasanya itu hanya tipe saja. Tapi sama-sama bisa masuk ke Scopus kok Ibu, nggak masalah. Oke, nah di sini oke, saya juga bingung di sini istilah-istilahnya itu lebih cocok yang mana gitu. Coba kalau judulnya seperti ini bagaimana Ibu? Kira-kira cocok tidak? Saya tuliskan dulu. Kok nggak bisa? Oke. Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Kalau seperti ini? Oh, kayaknya bisa, Mas. Nah, Beneran. kira-kira Ibu. Nanti kalau di bahasa Inggris Iya. kan kayaknya lebih bagus kalau di bahasa Inggris kan. Tapi ini versi Indonesianya gitu. Jadi kira-kira itu menuju smart campus yang peduli mental health gitu, titik koma, sistem literatur review teknologi digital dan faktor keberhasilannya kan gitu. Gitu, Ibu. Oke, oke, Nanti siap, siap. iya, mohon maaf kalau mungkin ada kurangnya nanti bisa disesuaikan, gitu. Tapi fokusnya itu, karena Ibu Oke, fokusnya siap. terkait teknologinya, silahkan tekankan di teknologinya. Gitu, Ibu. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Ibu. Oke, silahkan. Sekarang Izin Mas, boleh, silahkan, Pak. ya saya nggak share screen tapi barangkali bisa dicek di chat atas atau saya Yang tulis lagi biar nggak eh, terlalu jauh manjatnya. oke, Ya, sebentar, Pak. ini saya Rudi. Saya Oke, Rudi. baik. Panjang sekali, Pak. Oke. Judulnya ada, tapi yang ini maksud saya ininya sedikit abstrak mungkin ya. Fokus saya sebenarnya hanya di Orang kenaikan. interpelasi, interpelasi Bentar, Mas. bentar, Bapak. Ini judulnya mana, Pak? Dari judul konten atau Ya, YouTube judul sebagai konten, mesin? judul Oh, judul konten. konten. Ya, Oh, ini judulnya, Pak. Ini judul ya, paper Ibu. Bapak ini, judul ya. konten ini. Judul konten Oke. YouTube sebagai mesin interpelasi, pendorong kenaikan Dorong kenaikan. keterlibatan audiens Indonesia pada konten bertema Jepang.
Oke, oke, Itu oke. aja, sampai situ aja. Yang Oke, bawah itu ya penjelasan inilah kira-kira oke. isinya kayak gimana. Oke, Pak. Mungkin ini sambil saya baca juga, Bapak kira-kira Siap. bisa sedikit cerita dikit, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya tentang dua channel ya yang mengangkat tema Jepang, Oke. Oh, yang yaitu Neo. Neo Japan dan Genki banget. Nah, jadi judul-judul itu yang saya teliti dan ternyata tidak hanya. Jadi judul-judul itu sebenarnya untuk menarik perhatian dan eh, memo- memposisikan eh, audiens Oke. sebenarnya. Nah, jadi eh, dengan model judul yang seperti itu, ya yang nonton jadi Tanya. banyak. Sederhananya Iya, gitu. Ya, sebenarnya iya, ada Pak. banyak sih yang masih sudah saya tulis dari sini. Jadi itu cuma satu poin aja karena tadi Oke. dimintanya ya fokus pada satu poin aja gitu. Iya, Pak. Benar sekali, Sebenarnya Pak. bicara relasi kuasa juga di sini sebenarnya. Tapi ya saya Oke. hanya fokus pada oh hanya Mesin interpelasi aja. interpelasinya ini. Ya Oke. interpelasi itu maksudnya ya bagaimana eh, audiens dipanggil, Oke. atau diposisikan. Itu aja sebenarnya Oke. Mas Novan. Oke, Pak, sudah saya tangkap, Pak. Ini sangat menarik sekali. Ini sebenarnya juga tema yang sangat pas untuk topik kita malam hari ini karena memang judul itu memang hal pertama yang dilihat ya, Pak ya. Itu sangat bagus, Pak. Mantap sekali. Jadi untuk judulnya ini Siap, sebenarnya sudah bagus, Pak. Judul konten YouTube sebagai mesin interpelasi itu kan sebuah siap. eh, jelas sekali kalau judul metode atau judul konten YouTube itu sebagai mesin interpelasi. Tapi ini sedikit Ya, tambahan. Eh, siap, siap. Mungkin bisa langsung, Pak. Iya, Kayak siap. kita kalau Bapak ingin lebih menekankan interpelasi itunya penontonnya, langsung coba terus, Pak. Siap. Jadi kayak Ya. menginterpelasi penonton, titik dua. Oh, iya. Terus bagaimana judul video mungkin bertema Jepang gitu, oke? Itu bisa membentuk. Bentar, saya tulis saja, Pak, mungkin, Pak. Oh, ya, minta tolong. Nanti bisa Bapak tambahkan atau mungkin rubah sesuai dengan ya mungkin kontennya gitu. Siap, siap. Kalau ini judul konten YouTube, Bapak ingin lebih menekankan mana, Pak? Terkait dengan judul ini sebagai mesin interpelasi atau terkait dengan interpelasinya itu sendiri? Gitu. Interpelasinya sebenarnya. Oke, kalau begitu, Kalau kalau judulnya itu ya objek ininya ya, ya itu objek metodenya, Pak. Itu kajiannya, metodenya. Ya, itu metodenya. metodenya aja, Oh, Pak. siap, siap. Sebagai caranya. Nah, itu dia. Itu. Ah, iya, iya, siap, siap. Ya, Mantap, gitu, mantap. Pak. Ya, makasih Mas Ya, Novan. siap, Bapak. Mantap. Terima Malam, kasih, Mas. Matunun. Sama-sama. Oh ya, silakan Ibu. Ibu Ya, Yosefina. eh, Oke, saya Ibu Yosefina. oke. Saya ingin nanya. Sebentar, Boleh? Mas, saya share screen. Boleh, silakan Ibu, silakan. Em, ini paper yang pernah saya tulis, masuk Oke, ke Yunis. dikirim ke Scopus yang kampus, salah satu kampus di Indonesia di sini. Oke. Tapi nggak ada jawaban. Entah mau dipublish atau enggak, saya juga nggak tahu. Tetapi Sudah berapa lama, Ibu? dari 2024. Loh, sudah hampir setahun. Sudah hampir Iya, setahun katanya, Ibu submit, katanya, tapi belum ada. katanya kampus itu tuh 800 sehari itu bisa 800 paper yang masuk ke Scopus Q2 Oke, sekarang mereka. Terus oke, katanya nggak ada jawaban juga. Terus saya akhirnya mengirim ke tempat lain, bukan Scopus sih, tapi oke. akhirnya dipublish. Memang internasional juga, cuman bukan ini, bukan Loh, Scopus. Ha. Terus kalau misalnya Mas, saya mau tulis judulnya, oke. ini kan judul yang kemarin. Wedding berapa Jika setahun? saya ingin mengambil community service-nya, Community share. Sebentar Ibu, ini kok ada community hitam-hitam gitu? empowerment, maaf. Oh, ada file yang saya Oke, buka, sorry. Maaf. oke. Saya lihat ada hitam-hitamnya itu. Oke, bagaimana Ibu? Bisa diulangi mungkin? Iya,
misalnya saya hanya mau menekankan ke apa namanya, ke community empowerment-nya, Hmm? eh, judulnya kayak gimana ya Oh, Mas? performance is tool to maximize the valid quality of life. Wah, Screen-nya hilang. ini ini sebenarnya sudah mantap Ibu, sudah mantap sekali ini sebenarnya. Jadi kalau Ibu terkait dengan community empowerment is tool gitu kan, sebagai itu ganti toolnya ganti key sebagai kunci ya untuk Oh ya, memaksimalkan the valid quality kan lebih mantap lagi Ibu. Jadi tidak hanya sebagai cara, sebagai kunci. Wah, kayak gitu kan. It's a key kan to maximize the valid quality of life. iya, Dah, mantap Ibu, sudah sangat bagus sekali. oke. Iya Mas, maaf yang kedua saya mau tanya juga, soalnya saya lagi Oke, nulis yang di atas ini, maximizing the maximizing the students' student confidence confidence ya. through inclusion approach. Tapi ini Ya. memang udah juga wawancara mahasiswa Oke, tempat saya dalam kaitannya dengan pembelajaran inklusif, bukan oke, pembelajaran inklusif, pendekatan inklusif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. oke. Kebetulan waktu itu ada pelatihan, terus saya coba sudah wawancara, terus saya ingin membuat ini sebagai salah satu karena inklusi ini masih isu yang masih sedikit. Saya cek di Oh, scopus.com tuh ya paling banter itu 100. 160-an. Oke, Banyaknya itu 161 judul, ada yang 158 judul. oke. Dan katanya kalau peluang masuk dan enggaknya itu dari judul, itu salah Iya, satunya benar. karena sedikit yang menulis mungkin. Iya, Masih Ibu. sedikit yang meneliti. Jadi saya lebih tertariknya kok ke atas yang ini ya, tentang ini Maximizing the keywordsnya student. students, higher education, confidence, dan inclusion. Ini Kalau gimana begitu, Mas? kalau Ibu, Kalau ya, kalau Ibu tahunya bahwa yang inklusinya itu bahkan lebih sedikit, berarti mending yang inklusif approach-nya itu taruh di depan saja, Ibu. oh iya, Iya. Jadi kalau di sini, kalau Ibu manusia yang memaksimalkan ini iya, kepercayaan diri siswa gitu, nggih. iya. Sebenarnya Itu public berarti speaking sih Mas untuk misalnya terkait presentasi, dengan nggih, public speaking-nya mahasiswa gitu. Di atas presentasi, panggung gitu, nggih. di saat sulit, ada yang gugup, takut dan Nggih, nggih, sebagainya. nggih. Itu salah satu kesulitan belajar yang dialami. Jadi eh, Berarti apa meningkatkan kepercayaan diri siswanya gitu, nggih. misalnya, oh ya, kalau atau public speaking misalnya Mas ya, saya, Iya, public speaking langsung aja, Bu, mungkin. oh ya, Skill, skill atau apa gitu mungkin nanti bisa tulis. Tapi saya mau menekankan dulu, ini harus jelas dulu, Ibu. Ibu iya, lebih ingin menjual yang mana dulu, Ibu? Mau terkait dengan maaf, kepercayaan diri siswanya iya. atau yang inclusion approach-nya ini? Sebenarnya fokusnya tuh ke public speaking Oke, biar mahasiswa tuh pede dan bisa mengungkapkan pendapat atau opini mereka. Tetapi dengan cara belajar yang sesuai oke. kebutuhan mereka. Dan ada juga yang difabel gitu maksud Oh, saya. I see. Baik, Heeh. baik. Ada yang non yang bukan difabel, ada yang difabel. Oke. Jadi kayak merasa minder gitu ya, Ibu? Iya, heeh. Minder. Oke, mantap. Baik. Itu berarti kita sudah tangkap terkait dengan skill public speaking, kepercayaan diri, Iya. gitu. Oke, tapi tadi saya juga tertarik juga Ibu, kalau Ibu bilang yang inclusion approach-nya itu malah sedikit di Scopus, itu malah lebih apa ya? Saya malah lebih dalam artian kok lebih menjual yang itu Iya. begitu. Gitu. Iya, yes, Gitu. yes, Coba ya. Ibu kalau saya berikan Ya, eh, pikirkan masukan dan judul contohnya ya judul yang masukan bagus, Mas. Ya, ya. biar saya Ibu ini. belum komen nggih? Kalau belum komen saya langsung dibuat umum aja. Oke. Belum sempat komen, Mas, sorry. Oke, nggak apa-apa Ibu. Malah lebih enak kalau share screen, saya lebih enak melihat gitu soalnya. Iya, Nah, nah ini Ibu, oke, kira-kira saya baca. bagaimana Ibu? Itu kan kalau kita Indonesia kan membuka gitu ya. Tapi saya lebih suka tuh istilah-istilah unlocking gitu kan. Ah, Unlocking, ya, sip. langsung discovering. Itu kan istilah-istilah yang sangat enak banget didengar gitu loh. Kayak, Iya,
membuka potensi siswa gitu nggih. Nah, itu sebagai peran gitu kan, peran inklusif strategis in Ya, public speaking confidence gitu, Ibu. ya. Jadi Baik, tulis Mas. saja langsung bentuknya. Heeh. Oke. Ya, Siap. sip. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ya, terima kasih Ibu. banyak masukannya. Silakan. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu. Iya Mas, saya ingin Boleh Pak, silakan Pak Sabto. Boleh Pak. masukan. Sebentar, saya nunggu. Saya mau share screen. Nunggu itu Oh ya. ya, ini Ibu. Sebentar, Mas. Ya, aman Ibu. Saya stop screen aja dari Saya sini. soalnya juga, oke, udah. Aman. Terima kasih. Silakan. Silakan Pak Sabto, boleh share screen? Ya, sudah terlihat Kak? Oke, sudah Pak. Sudah kelihatan Pak. Komennya Mas. Identik. Wah, ini mohon maaf Pak, saya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Sedikit Pak, kira-kira bisa cerita sedikit Pak, biar saya juga lebih Gini, enak menangkap di sini Pak. tahun lalu kami meneliti tentang warga miskin di Kabupaten Sleman. Kita Oke, tanya pengeluaran terbesar apa, kalau mau meningkatkan usaha apa ide mereka, terus hambatan selama ini apa, dan seterusnya. Yang oke, itu tuh tidak banyak Pemda melakukan, sehingga Pemda itu ketika membuat perencanaan untuk menanggulangi kemiskinan itu ya berdasarkan persepsinya Pemda. Nah, kami ingin mengatakan bahwa supaya apa yang direncanakan itu sejalan dengan kebutuhannya, maka ya memang perlu ada data semacam ini. oke, mengidentifikasi, identifying Pak. Halo, Bapak? Ya, Mas. Oke, suaranya agak patut putus. Oke, ini terkait dengan to improve the accuracy poverty. Poverty alleviation itu apa, Pak? Penanggulangan kemiskinan, Penanggulangan, oke. Poverty, perencanaan program penanggulangan kemiskinan, apa tadi Pak istilahnya Pak? perencanaan Perencanaan, program penanggulangan kemiskinan, perencanaan program penanggulangan kemiskinan. penanggulangan kemiskinan, kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan. Ya, Oke, kemiskinan Mas, bukan rebukinan atau jumlahinan. oke, siapa? Oke, jadi tadi Bapak fokus terkait dengan programnya harus sejalan, gitu, oke? Ya, pentingnya membuat program itu sejalan dengan aspirasinya warga miskin karena selama ini mereka tidak pernah didengar. Nah, ini saya menggunakan kalau mau menjual itu ya menggunakan Amartya Sen bahwa kemiskinan itu nggak sekedar benda, tetapi aspirasinya juga harus didengar, aktualisasi Oke. dirinya juga harus diwadai. Ini berarti terkait dengan sinkronisasi ya Pak ya. Jadi menyamakan apa ya? Ya, program dengan apa yang dibutuhkan gitu nggih, penting untuk kamu. Ke jurnalnya Cambridge. Ada pentingnya. Nah, bagaimana Pak? Tadi Pak, jurnalnya apa? Jurnalnya yang ini tak kirim ke Cambridge. Oh, jurnal Cambridge. Ya, sengaja Kampus memang itu Pak. niatnya belajar, termasuk sekarang ini ya belajar saya dan sudah. Oke, benar sekali Pak. Oke. Nah, Nah ini itu Pak. Nah, mengapa saya kemudian memfokus kan tadi penelitiannya sudah selesai sekarang menjual. Mengapa saya ya jual benar di sekali Pak. urusan policy makingnya, pembuatan kebijakannya? Karena jurnalnya tentang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik. Oke. Jurnalnya. Nah tapi memang apa namanya kemarin sudah ditolak. Nah, sehingga saya Oke. akan pindah ke jurnal yang lain. Ditolaknya karena apa? Kalau boleh ada komennya atau bagaimana? Ada, Wah, jadi mereka hanya bisa menerima itu apa dari sekian yang mendaftar mengirim Oke. itu hanya 20%. Oh, berarti Terus masalah kuota saja nggak Pak? Masalah kuota gitu nggih. ya tapi di awal mereka sudah declare ini kalau mengirim ke sini bisa 2 tahun atau lebih karena Wah, memang kita sak sempatnya yang review gitu ya. Memang tadi yang sampaikan menjenengan bahwa kampus kan tugasnya bukan publikasi gitu. iya Pak. Jadinya saya memang mau sengaja mereka mau ngomong apa toh gitu untuk tak belajar aja. Benar Pak. Itu mungkin ya bentuk alasan saja gimana nolak paper kita. Banyak kok alasannya Betul, Pak. sepakat. Oke. Nah, kita kembali ke topik dulu Pak. Eh ini sebenarnya sangat sangat pas banget judulnya udah bagus Pak mengidentifikasi aspirasi keluarga miskin gitu nggih dalam improve the accuracy property evaluation program planning. Ini sudah pas sebenarnya Pak
Itu tapi Tapi, nah pentingnya nanti tapinya itu. itu ya monggo itu Bapak tetap menggunakan judul itu silahkan nggak masalah. Tapi kalau saya mungkin judulnya akan saya buat seperti ini Pak. Jadi karena kita konteksnya terkait dengan aspirasi gitu, nggih, aspirasi dari keluarga miskin itu, gitu. Kita tulis saja Pak. Gitu. Nah ini kita bisa tulis. Nanti ada bentuk nama programnya atau tidak Pak? Bapak ada. Program apanya, Mas? Ini kan Penanggulangan Bapak kemiskinannya. bukan yang mengidentifikasi ataupun itu nggak ada nggih? Atau hanya sebagai data saja untuk Oh begini, mendata saya saja. kan kami lalu tahu datanya bahwa misalnya Nggih. pengeluaran uang miskin di Sleman itu terbanyak untuk keperluan makan sehari-hari, kedua untuk Makan aja, bayar nggih. utang, ketiga untuk sekolah. Kemudian kalau Nggih. mereka nggak usaha itu karena apa? Karena sudah tua, karena nggak mereka Nggih. bukan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka tahu, tapi nggak diberi kesempatan pelatihannya nggak cocok dengan kebutuhan mereka. Nah, oke, siapa? Berarti kalau seperti itu, kira-kira kalau judulnya seperti ini bagaimana, Pak? Nah, nanti bisa di bahasa Inggris kan, nggih, Pak? Ya, Biasanya lebih bagus gitu. Jadi kalau saya, kalau memang apa strategi atau cara ini belum ada atau memang hanya sebatas data, saya tulis saja sebagai strategi berbasis aspirasi gitu ya, Pak ya. Strategi hmm, berbasis aspirasi untuk perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Nah, gitu kira-kira, Pak. Jadi lebih jelas, Pak. oke. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan akurasi, tapi yang langsung yang tepat sasaran gitu. Jadi langsung saja. Jadi dari aspirasi kita Ya, langsung fokuskan ke poin pentingnya apa yang harus ditekankan yang mana gitu lebih jelas gitu Pak. oke. Atau itu bisa juga sebagai peta, peta, peta apa ya bahasanya itu mungkin peta jalan atau peta analisis. Saya kurang istilah-istilah nama-nama itu peta apa ya sebagai peta itu berarti penunjuk gitu. Itu juga bisa Pak. Oh ya. Oh coba kalau seperti ini. Oke, kalau saya ganti, kalau mungkin lebih detailnya seperti ini, bisa tulis mengidentifikasi. Jadi mungkin aspirasinya dulu yang didengar, baru nanti programnya baru dibuat gitu. Bukan program dulu baru aspirasi kan gitu mungkin ya Pak. Oh, oke, mengidentifikasi ternyata masyarakat miskin untuk perencanaan program pemerintah yang lebih akurat. Oke, Mas. Nah, jadi saran untuk pemangku kebijakan atau perangkat ya setempat gitu ya kira-kira Pak. Itu. Jadi ini lebih condong papernya nanti arahnya untuk bukan untuk masyarakatnya tapi ke pemerintah kan gitu Pak. Ya Di betul, situ. cuman saya memang apa namanya karena ini basisnya adalah temuan di Sleman, kan harus Ya, saya Sleman. lengkapi dengan studi literatur bahwa belum banyak pemerintah melakukan gitu. Sleman tidak Nah, melakukan atau belum, tapi sudah ada iya, sekarang survei. Nah, Pemda iya yang Pak. lain belum. Tapi masalah yang saya hadapi di awal dulu itu, ini kan mau publikasi internasional. Apakah negara Oke. lain juga seperti di Sleman gitu loh? Itu Nah, pertanyaan besar juga, Mas. nah, siapa tahu Pak, siapa tahu, mungkin sama Pak, mungkin Ah, sama tapi kalau juga. enggak kan berarti ini nggak laku. Berarti kan harus survei literatur dulu. Nah, iya Pak, tapi kan itu saya yakin ya, ya, banyak kok Pak, saya yakin banyak gitu, cuma tidak Oke. karena berita kita kan nasional gitu ya, jadi ya tahunya Iya. hanya kasus nasional saja. Saya yakin banyak kok Pak. Itu Oke. kalau enggak ya pasti enggak ada angka kemiskinan di dunia Pak kan gitu. Ya. Gitu Pak. Oke, ini Oke. mantap Pak, mantap sekali Pak. Oke. Silakan lanjut Pak, topiknya sangat jos sekali. Oke. Terima kasih, Mas. Ya Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin mungkin share atau Saya masih bisa. boleh Ibu silakan. Ya, Oh, mungkin udah. izin share screen. Boleh. Mana ya tadi? Ya, ini dari saya itu kan kemarin itu ceritanya itu kan sempat ngikutin international conference, tapi tidak Oke. diterima kayak gitu Loh. dari judul ini. Nah, itu Oh, dari kan, judulnya Ibu. nah, Oke. tapi memang komentarnya itu kalau dari reviewernya itu terkait novelty-nya itu kurang kayak gitu. Wah, itu sudah susah sekali itu Bu. Ya. Oke. Tuh. Jadi kalau ini kan dulu
Game pembelajaran sebenarnya. Nah, di game Oke. pembelajaran itu kan kita pernah yang model atau gamenya itu kita publishnya itu di Sinta 4. Nah, Hmm. itu sudah. Kemudian ini itu kita mau lanjutkan kan katanya kalau paper kan boleh tuh bagian dari penelitian kayak gitu kan. Nah, bagian Memang memang seperti itu biasanya, Bu. penelitian itu kan memang pecahan-pecahan kayak gitu kan. Nah, Iya, itu benar kita sekali. lanjutkan evaluasinya. Nah, evaluasi dari pengguna. Jadi, bagaimana itu pengalaman pengguna itu ketika menggunakan game pembelajaran sebenarnya itu untuk aksara Jawa. Nah, itu kita itu untuk kan rencananya kan untuk kalau internasional tuh kita coba ganti inovasi di game pembelajaran itu dengan kata atau kalimatnya itu adalah dengan istilah game serius kayak gitu. Sebenarnya kan Oke. kayak media pembelajaran kayak gitu. Oke, itu media pembelajaran. Oke. Ada gambaran atau ide ini tuh karena nyari referensinya itu di Google Scholar itu ada yang mengatakan kalau game internasional itu juga atau di jurnal internasional itu ada ya beberapa papernya itu juga menggunakan istilah game serius kayak gitu meskipun kalau di Iya, Indonesia itu nggak ditemukan atau jarang ditemukan kayak gitu. jarang gunakan. Ya Coba itu game gimana ini game untuk serius. judulnya kira-kira nih Mas Novan? Oke, berarti Ibu terkait dengan hanya evaluasi gitu atau Iya, hanya menganalisis gitu ya, Bu ya? analisis. Jadi hasil kayak ini kita menggunakan tools UEQ atau mungkin semacam SPSS kayak gitu. Kemudian ya Ya, itu analisis kayak gitu. Hasilnya itu kuantitatif berarti. oke. Menganalisis gitu ya. Iya. Ini pengalaman dalam artian apa, Ibu? Terkait dengan apa? Suasana hati atau kebahagiaan atau apa ini pengalaman dalam bentuk apa, Ibu? Kepuasan Jadi atau ya semacam kayak penggunaan, kepuasan pengguna kayak gitu. Nah, seperti ini mungkin kurang lebihnya. oke. Nah, ini coba Bu. Eh, main koherensial apa alternatif perspektif efisiensi simulasi novelty. Oke. Ini untuk hanya kepuasan Ibu ya. Itu terkait Ya, dengan apa? Nilai pembelajaran juga atau enggak sih, enggak sampai nilai pembelajaran, cuma penggunaan aplikasinya kayak gitu. Penggunaan gamenya kayak gitu. oke. Coba saya coba cari di Scopus juga kira-kira tadi serius game ya namanya Ibu ya. Iya sih. Itu kita Oh, cari-cari sih itu di Google Scholar itu ada istilah itu coba kita gunain juga itu untuk inovasi kayak gitu. iya Ibu. Coba ini serius game. Saya malah baru dengar kalau ada istilah-istilah serius game seperti ini. Ini memang Memang oh iya nah serius itu mungkin game. kita mau pakai kayak gitu. Nah itu apakah ya memang Development. itu. Oh iya benar sekali Bu. Ini istilah-istilahnya serius game benar sekali. Coba saya mohon apa share screen juga gitu nggih. Ya, Coba ini di sini. saya Ini stop dulu. kalau di Scopus memang iya. Jadi mungkin benar terkait dengan editor itu. Kalau dibilang novelty, ini memang eh, sudah terlalu banyak ternyata Ibu. Banyak yang menggunakan ini in-person description educational serious game among children age group, serious game to promote manufacturing as service effect. Iya benar sekali. As serious game to experiential learning to multi equivalent. Nah, jadi di sini terkait dengan metode yang Ibu gunakan, serious game-nya itu sudah Ya, sangat umum gitu. Jadi kalau saran saya yang dijual itu pembelajaran aksara Jawanya, Ibu. Jadi Ibu bukan membahas lagi terkait dengan serious game-nya ataupun metode-metodenya, tapi terkait dengan pelajarannya. iya pembelajaran aksara Jawa itu. Gitu. Kira-kira kalau kita belajar aksara Jawa itu manfaatnya apa gitu loh kira-kira Ibu. Jadi itu mungkin terkait dengan pembelajaran bahasa atau kalau di Jawa kan pasti ada apa nggih? Apa saya lupa namanya. Istilah-istilah kalau ada nama ini itu nanti artinya itu bisa bisa multitafsir. Nah, itu loh kira-kira saya lupa itu apa ya namanya itu. Jadi kalau di Jawa itu kan ada satu konteks atau mungkin ada penamaan. Nah, itu kalau nama itu kita tahu apa istilah atau makna artis detailnya itu lebih bagus lagi. Kan gitu, Ibu. Jadi kalau metode saya mohon maaf ini memang benar ini sudah sangat populer sekali. Ya, Saya cek soalnya di kan Scopus ini serius game ada 15.000 Ibu, ya, 15.000 kalau dokumen di yang Indonesia kan membahas. jarang digunakan gitu. Iya, Ibu.
gitu ya. Saya mohon maaf kalau sekarang Ya, kan kita konteksnya ingin tembus Scopus ya Ibu ya. ya Kalau itu. Ibu mau ke nasional nggih monggo. Kalau saya sama-sama nulis kok nanggung kok nasional internasional sekalian dong kan gitu. Sama-sama bayar loh kan gitu kira-kira itu. Ya. Ya. Jadi itu, jadi kalau saran saya silahkan mungkin tulis apa nggih? Hmm, bukan terkait dengan serius gamenya, tapi Ibu bisa fokus ke aksara Jawanya Ibu. Itu. Oh ya. Meskipun Iya. kalau di internasional kayak gitu itu kan bagian dari kearifan lokal itu masih bisa diterima nggak itu untuk di suatu daerah kan itu. Itu kalau di internasional tuh cukup nanti bisa diterima di internasional atau jurnal internasional nggak ya itu? Nah, itu beda beda pembahasan lagi ya, Bu ya. Tapi kalau seperti itu, berarti nanti Ibu lebih condong ke jurnal mana, Ibu? Ke teknologi atau bahasa? Kalau Pendidikan lebih lah. pendidikan. Iya. Nah, kalau pendidikan malah lebih enak, Bu. Kalau terkait dengan teknologi mungkin sangat susah karena metodenya sudah sering digunakan. Tapi kalau pendidikan, nah itu bisa, Ibu. Bisa. Nanti terkait dengan ya tadi, benar fokusnya ke arah pembelajaran hmm, aksara Jawanya gitu. Pembelajaran aksara Jawa. Coba saya tuliskan lagi. Ini yang lebih menarik ya, lebih Ya. lebih lebih interaktif, lebih ekspresif, yang lebih menarik gitu. Ini bukan metode baru karena serius game itu sudah sangat banyak. Cuma kalau Ibu lebih fokus ke arah aksara Jawanya, jadi ini lebih ke arah minat belajar gitu gimana Ibu? Ya, mungkin Nah, bisa jadi dicoba. iya, jadi terkait dengan meningkatkan minat belajar siswa terkait dengan belajar aksara Jawa gitu. Nah, ini bisa pakai game edukasinya ini atau game seriusnya ini gitu. Itu bisa. Itu bisa Ibu. Jadi untuk sebentar ini belajar karena istilah-istilahnya sangat umum sekali. Kalau di Scopus oke, from script to screen hidupkan aja. Oke, coba Ibu. Kalau judulnya seperti ini bagaimana? Kalau saya tulis game edukasi dan interaktif gitu, nggih. Ya. Game edukasi yang interaktif. Oke. Oh ya, mungkin lebih menarik juga. Nah, itu Ibu. Jadi tidak hanya kita ya evaluasi enggak. Jadi Ya. ataupun nanti bisa tulis lagi kayak tadi, meningkatkan minat belajar gitu, meningkatkan minat belajar. Itu ya mungkin bisa menjadi alternatif. Nanti Ya. Ibu bisa tulis juga kira-kira mana yang cocok gitu nanti judulnya Ibu bisa disesuaikan lagi. Tapi saran saya tadi karena metode sudah sangat banyak itu Ibu boleh Ya. lebih ditekankan terkait dengan pembelajaran aksara Jawanya. Gitu aja Oh, Ibu. ya. Oke. Mas, Mas Novan, terima kasih atas Iya, saran-saran. sama-sama Ibu. Oke. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin share atau cukup? Oh, sudah jam Ada Pak 9 Novan. ternyata. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Mujib. Ini Oke, mau izin share dulu ya sebentar. boleh Pak, silakan Pak. Silakan Pak Mujib. Bapak dan Ibu mungkin yang sudah judulnya selesai boleh leave, nggak masalah. Karena kita sudah foto tadi, jadi nggak masalah. Saya takutnya malah mengganggu waktu tidur Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat nggih, Pak Novan? Sudah Pak? Nah, ini ada bahasa versi Inggris dengan Indonesianya. Ini kebetulan baru ngedraft Pak Novan, baru sampai pendahuluan. Proposal? Ini Oke. judulnya. Bentar ya. Jadi ini eh, performa material femoral stem berbasis material baja IC 316L sebagai kandidat. Oh, ini maaf salah. Sebagai kandidat material lokal maksudnya. Bentar. Lokal Indonesia untuk sendi panggul buatan. Jadi Oke. untuk sendi panggul ini di luar negeri sudah ada.
Tapi di Indonesia belum ada, makanya kita ingin Oke, mengembangkan materialnya, begitu maksudnya, Pak oke, Novan. oke. Mungkin bisa cerita sedikit Pak itu femoral stem berbasis ISIS itu apa? Oke, Kalau dia sebagai kandidat, apakah ada kandidat lain gitu atau oke, bagaimana? betul. Jadi sendi panggul buatan itu materialnya kebanyakan tiga, ada ini baja IC 316L, ada Oke. titanium, sama kobalt krom. Nah, kalau dari segi harga, ini yang paling lebih hemat pakai material Oh, ini, nah Pak ini. Novan. Oke, nah ini Nah, dia Pak, itu loh betul. yang kita jual. Oke. Nah, untuk sendi panggul buatan di Indonesia belum dibuat. Nah, kami ingin mulai dari coba menganalisa performa material yang memang bahannya ada di Indonesia dulu gitu. Oke, Itu sih Pak Novan maksudnya. oke. Di Indonesia belum dibuat, tapi dicoba dengan bahan di Indonesia gitu Pak. Oke, sebetulnya oke, kita beli dari produk lokal Indonesia, ada material ini gitu. Mm-mm. Tapi saya juga ada material dari impor. Kita Oke, uji juga Pak, uji kekuatannya. Nanti kita bandingkan dengan material lokal gitu Pak. oke. Nah itu berarti yang fokus ini untuk membandingkan tadi ya Pak ya. Iya betul, lokal sama produk impor gitu. Apakah Oke, ini memenuhi spesifikasi? Kalau iya baru kita desain dan kita buat gitu Pak Novan. oke, oke. Siap. Berarti di situ sudah saya tangkap Pak. Membandingkan produk lokal dan yang impor tadi ya Pak ya. Iya betul. Impor. Bahannya berarti sama ini yang berbasis IC. Kalau impor itu kan kita ini di kerjasama dengan dokter ortopedi Pak Novan, Oke, dikasih sendi panggul yang habis dipakai oleh pasien. oke. Itu kita nggak tahu bahannya apa, tapi nanti kita coba ini diuji komposisi unsurnya seperti Komposisi. itu. Nanti kita bandingkan sih gitu. Siap, Lebih siap. dekat kemana ya. Oke, oke. Itu berarti mantap, Pak. Jadi di sini yang Bapak ingin jual tadi apa, Pak? Terkait dengan membandingkannya itu Iya, atau sebagai coba material yang ada di lokal di Indonesia itu mempunyai seperti kekuatannya, Hmm. kekerasannya, anti terhadap korosinya itu masih bisa eh, ini ya layak untuk dipakai di sendi panggul buatan gitu sih. Oke, nah itu Nah, berarti berarti terkait dengan mengukur kinerja gitu ya, Pak ya. iya betul, Mengukur iya. Sifat mekanik istilahnya gitu. betul mekanik. Nah, itu Iya. ya itu istilah-istilah yang mungkin Bapak lebih paham gitu. Kalau begitu cocok, Pak. Mengukur gitu atau apa ya mungkin mengkomparasi atau ya mengulik potensi gitu nggih. Iya. Gitu. Ini sebagai masuk Pak, sebentar Pak. Coba saya tulis dulu nggih Pak. Iya boleh Kira-kira boleh Pak Novan, boleh. Mungkin ada yang perlu dikoreksi. ya kira-kira. Ini karena kalau hanya sebatas sebagai kandidat gitu itu bisa, cuma Kurang ya. kayak Kurang gimana gitu ya. ya kayak gimana gitu. Oke. Jadi selain dari apa sebagai menjadikan dia kandidat gitu. Ini femoral stem nggak Pak namanya Pak ya? Oke, famous stem. STEM, aku Oke, STEM. stem. Oke, coba Pak. Kalau saya tambahkan dengan istilah di sini, jadi kan ada mengukur gitu. Jadi tidak Oke, hanya performa panel gitu, tapi saya terus betul. ya mengukur kinerja langsung aja, mengukur Oh kinerja iya. material lokal ini yang IC sebagai kandidat formal STEM itu Oke. tambahkan aja nanti studi perbandingan dengan Saya produk produk impor. impor itu biar lebih Oh menekankan iya. aja Pak kenapa Boleh kok ini boleh. dibandingkan Oke. gitu. Kak. Itu Boleh boleh atau Pak. Mm. ini juga bisa, tapi saya terbilang untuk sebagai potensi gitu nggih. Oke. Oke, untuk potensi juga boleh. Kalau produk impor itu boleh menyebutkan merek atau cukup disampaikan produk impor saja, Pak Novan? Nah, Nggak usah. kalau di Ya. judul langkah baiknya mending dibuat umum aja, Pak. Oh ya Nanti, siap siap. nah lebih detailnya nanti boleh. Nah itu baru detail. Contoh produk ini, produk A. Ini kenapa kok nggak digunakan ini Oh ya alasannya, siap. gitu juga bisa. Oke oke. Gitu. Tapi kalau bisa di judul itu dibuat umum, Umum. kan fokus Bapak kan di produk lokalnya kan Iya gitu, Pak. betul produk lokalnya. Nah itu, Pak. Jadi lebih gitu aja, Pak. Kalau kebanyakan istilah yang ditulis di judul nanti fokusnya beda-beda Oke orang-orang itu siap siap. biasanya nanti. Oke oke. Gitu. Siap Pak Itu Novan. Pak, kira-kira mau pakai judulnya mana? Ini saya juga tulis yang potensi material lokal itu mungkin sekiranya lebih cantik atau bagaimana Oh iya silakan. betul betul. Ada dua nih, Gitu. bagus-bagus nih. Saya Iya, ya Pak. Terima kasih gitu Pak. Pak. Ini saya coba Siap ini. sama-sama Bapak.
Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin share? Oke, kalau tidak kita bisa akhiri begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini sudah setengah 10. Tetap jaga kesehatan, semangatnya juga silahkan tetap terjaga Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Nah, sesi kedua nanti kita fokus untuk main-main saja. Jadi nggak usah berpikir keras Bapak Ibu. Kalau tadi kan memang ada otak yang berperan, jadi memang harus agak berpikir. Gitu. Bapak Ibu semuanya terima kasih untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Nanti kita fokus untuk mencari referensi. Sekali lagi saya ingatkan, setelah judul Bapak Ibu sudah tulis secara cantik, silahkan buat keyword atau kata kunci yang nanti sekiranya akan digunakan dalam paper Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita Salam, semua. terima kasih Pak Terima Nova. kasih. Terima kasih, Sama-sama Mas. Bapak.